Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku. Nah, kali ini aku mau bikin video tentang throwback SPMB Polstatistis tahun 2020 kemarin. Kenapa? Karena di tahun ini, tahun 2021 nih, belum ada informasi terbaru atau pengumuman resmi yang baru, sehingga kita mungkin bisa menggunakan peraturan atau ketentuan yang digunakan di tahun lalu, tahun 2020, untuk kita sekarang, agar kita mulai bisa melakukan persiapan mulai dari sekarang ya, buat kamu adik-adik yang sekarang ini udah lulus SMA belum ya. Nah, pokoknya biar kamu bisa persiapan. Nah, kita lihat sekarang kayak apa sih kemarin peraturannya untuk SPMB Polstat STIS tahun 2020. Oke, kita langsung aja mulai ya. Oke, sebelumnya hampir lupa, sebelum kita mulai, kamu jangan lupa buat subscribe dulu channel ini biar kamu gak ketinggalan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru Polstat STIS di tahun 2021 ini. Oke, yang pasti nanti kalau udah ada info terbaru akan aku update di channel ini. Oke, kita mulai ya. Throwback SPMB Polstatistis 2020. Konten ini dibuat oleh temanku yang mereka menggunakan platform, tadinya namanya Gerbang STIS, sekarang berubah jadi Gerbang Kedinasan. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama, tahapan SPMB Polstatistis tahun 2020. Nah, tahapannya adalah ada 3 nih. Yang pertama, seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, SKD ini materinya yang diujikan ada 3 jenis. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan 30 soal, kemudian tes intelijensi umum 35 soal, dan tes karakteristik pribadi ada 35 soal. Nah, tiap-tiap jenis tes ini atau tes SKD ini udah pernah aku bahas di videoku sebelumnya. Nanti kamu bisa lihat di channelku ini, ada di playlist Pejuang Kedinasan. Itu aku bahas lengkap tentang apa itu SKD dan bagaimana cara menghadapinya. Kemudian tes tahap yang kedua adalah tes matematika. Materi yang diujikan seperti matematika di ujian nasional dan SBMPTN. Jadi hampir sama. Untuk tes matematika ini juga aku pernah bikin khusus videonya, malahan sampai 2 part. Aku bikin 2 part tentang matematika ini, tentang bagaimana untuk menyiapkan diri agar kita bisa menghadapi tes masuk di STIS untuk tahap tes matematika. Kemudian yang ketiga adalah tes kesehatan atau kebugaran. Nah, tes ini meliputi tes darah, tes urin, tes buta warna, dan tes bebas narkoba. Jadi kalau dari sini sih infonya, di sini nggak ada tes fisik yang berat-berat ya. Jadi cuma tes darah, tes urin, tes buta warna, dan tes bebas narkoba. Itu aja sih. Jadi seharusnya ini buat kalian yang kayak kemarin ada yang nanya tuh, ada kak, kalau aku ada sklerosis gimana? Ya, harusnya sih asalkan kamu masih tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada gangguan yang berarti, atau artinya performa kamu masih bisa disandingkan atau disamakan dengan orang-orang yang tidak memiliki sklerosis, seharusnya sih bisa aja, bisa daftar. Kemudian gini, untuk setiap tes ini diberlakukan sistem gugur ya. Jadi yang lolos dari tes tahap pertama itu yang akan ikut di tes tahap kedua. Kemudian yang lolos di tahap kedua itu yang akan ikut di tes tahap ketiga gitu. Nah, kemudian informasinya lagi adalah untuk tes tahap pertama, yaitu tes SKD, itu akan
dilakukan serentak atau sama untuk seluruh perguruan tinggi kedinasan. Jadi untuk SKD ini adalah tes dasar atau tes wajib yang diberlakukan oleh Kementerian Pan-RB sebagai standar minimal untuk menyeleksi seluruh perguruan tinggi kedinasan. Jadi semua perguruan tinggi kedinasan itu pasti akan melalui tes SKD ini gitu. Jadi buat kamu yang bukan atau kamu yang nggak mau daftar STIS tapi mau daftar PTK yang lain, perguruan tinggi kedinasan yang lain, kamu bisa juga nonton video kita di channel ini yang membahas tentang SKD ini, karena sama, mekanisme tesnya sama, materi yang diujikan sama, aturan mainnya sama gitu. Oke ya, tentang tahap-tahapan tes oke ya. Kita lanjut. Nah, di sini sekarang bahas tentang tes seleksi kompetensi dasar. Jumlah soal yang diujikan adalah 100 soal dengan waktu pengerjaan 90 menit. 100 soal ini adalah keseluruhan ya. Nanti di dalamnya itu dari 100 soal itu dibagi, ada tes TWK-nya, ada tes TIU-nya, ada tes TKP-nya. Jadi di situ nanti seluruh bagian-bagian soal itu, 3 bagian soal itu diakumulasi totalnya 100 dengan waktu pengerjaan yaitu 90 menit. Nah, format soalnya adalah pilihan ganda dan mengerjakannya menggunakan komputer. Jadi hasilnya bisa langsung ketahui, skor kamu bisa langsung ketahuan. Kemudian penilaian TIU dan TWK, kalau benar poinnya 5, kalau salah 0. Nah gitu. Jadi kuncinya di sini adalah benar poinnya 5, kalau salah 0. Berarti kamu nggak usah takut jawab salah. Itu aja kuncinya. Jangan sampai ada yang kosong. Kamu isi aja semua. Kalau kamu bingung, gambling aja. Karena tidak ada pengurangan skor kalau jawaban kamu salah. Oke? Kemudian tes TKP, poinnya adalah 1-5. Tidak ada jawaban yang salah. Artinya semua jawaban akan bernilai dengan skala 1-5. Kalau kamu nggak jawab atau dikosongin, itu poinnya 0. Jadi kamu rugi. Berarti kesimpulannya, untuk tes SKD semua soal harus kamu jawab habis. Walaupun kamu nggak tahu jawabannya, kamu harus jawab habis. Isi aja semua. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tentang passing grade-nya. Jadi dalam tes SKD seleksi kompetensi dasar itu ada peraturan passing grade. Passing grade adalah batas skor minimum yang akan batas skor minimum agar kamu dianggap lolos dari atau agar kamu bisa lulus dari tes itu. Nah, setelah kamu lulus passing grade, itu belum tentu kamu akan masuk ke tes tahap kedua, karena nanti tetap aja akan di ranking lagi skornya sesuai dengan kuota yang akan diambil untuk mengikuti tes tahap kedua gitu. Jadi passing grade itu hal wajib, tapi belum tentu lolos gitu loh. Ngerti kan? Kemudian passing grade-nya nih untuk tiap-tiap jenis tes SKD, TWK itu passing grade-nya 65, kemudian TIU ini passing grade-nya 80, kemudian TKP passing grade-nya 126. Nah, ini ingat-ingat ya. Kemudian berikutnya persyaratan pendaftaran. Nah, ini nggak kalah penting juga nih. Persyaratan umum adalah sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, standarnya. Kemudian tidak buta warna, mata plus atau minus dibolehkan asal tidak melebihi 6 dioptri. Jadi kalau kurang dari 6 kamu masih bisa daftar. Kemudian lulusan SMA, MA, IPA, IPS, atau SMA atau MK. Gini. Yang bisa daftar adalah lulusan
SMA atau MA untuk jurusan IPA atau IPS. Berarti kalau SMA atau MA itu semua jurusan bisa masuk ya. Kemarin ada yang nanya juga, Kak, untuk jurusan IPS apakah bisa? Bisa. Asal SMA ya. Tapi kalau untuk SMK kejuruan itu yang bisa daftar hanya jurusan komputer atau informatika ya. Gitu. Kemudian yang keempat, nilai matematika dan bahasa Inggris di ijazah atau di surat keterangan lulus minimal 80 untuk skala 100 atau 3,2 untuk yang menggunakan skala 4,0 gitu. Kemudian yang kelima, umur minimal 16 tahun, maksimal 22 tahun. Dilihat pada kondisi tanggal 1 September 2020 karena ini kemarin ya. Nanti berarti bisa di batasnya 16 sampai 22 tahun dilihat pada kondisi tanggal 1 September 2021. Kemudian yang keenam, belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama kuliah sampai dengan diangkat menjadi ASN gitu. Berarti belum menikah dan bersedia untuk jangan menikah dulu sampai nanti diangkat jadi ASN. Jadi waktu masih CPNS itu juga jangan nikah dulu. Kemudian tidak sedang menjalankan ikatan dinas dari instansi lain. Nah ini, jadi kamu tidak sedang, yang boleh daftar ini adalah yang tidak sedang menjadi mahasiswa ikatan dinas dari instansi yang lain. Artinya kalau kamu udah kuliah di perguruan tinggi kedinasan lain yang memiliki ikatan dinas, kamu nggak boleh daftar di sini. Kemudian 8, bersedia menaati peraturan tanda tangan SPID, yaitu surat perjanjian ikatan dinas, dan bersedia ditempatkan di BPS atau di kementerian lain di seluruh Indonesia. Oke. Kemudian persyaratan khusus untuk diploma 3. Jadi mulai dari tahun kemarin kalau nggak salah ya, STS itu buka ikatan dinas untuk diploma 3. Yaitu tapi diploma 3 ini yang boleh daftar hanya dari peserta yang berasal dari provinsi-provinsi tertentu aja. Tidak semua daerah bisa mendaftar untuk diploma 3 ini. Yang bisa daftar diploma 3 adalah yang berasal dari provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Tuh. Kemudian ini kuota penerimaan mahasiswa Polstat STS 2020. Ini kuotanya ya. Jadi 1 untuk program studi statistika diploma 3 adalah 150 orang. Kemudian untuk program studi statistika diploma 4 itu 300 orang. Program studi komputasi statistik diploma 4 itu 150 orang. Berarti totalnya ada 600 mahasiswa yang akan diterima untuk belajar di Polstat STIS untuk tahun kemarin ya, untuk tahun kemarin. Tahun ini harusnya nggak jauh-jauh beda sih gitu. Jadi itu tadi throwback tentang SPMB STS tahun 2020. Nah, biar kamu refresh lagi, biar kamu ingat lagi, sehingga kamu mulai bisa menyiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang. Seperti misalnya diatur jadwal belajar kamu mulai dari sekarang. Kamu bikin target-target sehingga kamu bisa nanti pada waktu udah mulai mendekati tes atau minimal pas lagi pendaftaran itu kamu udah
udah mulai siap, udah mulai ada perasaan percaya diri, siap untuk mengikuti tes ini. Untuk bagaimana langkah-langkah untuk menyiapkannya, kamu bisa tonton video kita yang ada di channel ini di playlist Pejuang Kedinasan, yaitu video mempersiapkan SKD dan ada juga video untuk mempersiapkan tes matematika. Oke, sekian informasi dari aku. Buat kamu yang belum subscribe, sekali lagi jangan lupa buat subscribe biar kamu gak ketinggalan info PMB STIS tahun 2021 yang nanti akan aku update di channel ini. Oke, assalamualaikum.